maka tidak boleh memahami suatu perkara hukum Islam dengan makna zahirnya, harus dengan makna istilah hukum. Jika berkaitan dengan akidah, harus definisi hukum akidah. Jika berkaitan dengan fikih ibadah, harus kaitannya dengan fikih ibadah. Kapan mulai terjadi perseteruan antara umat Islam? Jika suatu perkara dihukumi tidak menurut ilmunya. Perkara ilmu qalbu harus berdasarkan istilah ahli tasawuf. Kalau enggak, nanti terjadi kekacauan. Nah, ini yang kita lihat. Kenapa banyak ahli fikih menentang sufi? Karena definisi amalan-amalan sufi dipakai menurut berdasarkan ahli fikih. Padahal itu nggak nyambung. Sama, orang-orang sufi ini juga nggak senang sama ahli fikih. Kenapa? Karena amal-amalannya ahli fikih dinilai dengan versi sufi. Sama juga, salafi sufi, begitu juga. Bagi sufi, orang kalau baca zikir di kubur atau baca Quran di kubur, itu bukan minta ke kubur. Tapi bagi salafi, bagi salafi, baca Quran di kubur itu sama dengan menyembah kubur. Bagi sufi, tawassul itu bukan minta kepada makhluk. Sufi menganggap tawassul itu hanya metode untuk memantapkan doa, menyebut nama kekasih Allah saat berdoa, meminta kepada Allah, bukan minta ke makhluk. Tapi yang dibayangkan oleh salafi, tawassul itu adalah apa? Meminta kepada makhluk. Jadi nggak nyambung. Pertanyaannya, bolehkah saya menghukumi orang dengan pikiran saya, tapi dia nggak bermaksud begitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nabi mengatakan anzilun nas manazilahum, tempatkan orang sesuai dengan kondisinya, manzilahnya, makomnya. Nah, ini penting sekali. Bagi sufi, celana jingkrang nggak penting. Yang penting itu hatinya nggak berkhayal lagi sholat, namanya khuyala. Bagi salafi, celana jingkrang dan tidak jingkrang itu penting karena ada teksnya. Allah tidak pandang orang yang sholat kainnya di bawah mata kaki. Khuyala, karena berkhayal sombong. Bagi sufi, kata khuyalanya diambil, kami nggak sombong kok gitu. Berdasarkan satu hadis Abu Bakrah bahwa Nabi pernah sholat khusuf yang panjang, sarungnya di bawah mata kaki. Hadis Sahih Bukhari. Banyak yang nanya, kok kita masih bahas bid'ah Ustaz? Tema kita bid'ah ya, menurut kitab dan sunnah. Banyak yang nanya di mana-mana, baik di sosmed ataupun secara offline langsung. Untuk apa sih bahas bid'ah mulu? Kan gitu. Gimana jawabnya? Jawabnya jangan langsung dijawab, tapi ditanggapi biasa dulu. Selama masih ada orang mempersoalkan hal-hal kecil dengan sebutan bid'ah, maka kajian bid'ah akan selalu relevan. Gitu. Selama masih ada kajian-kajian yang menyebutkan persoalan-persoalan yang tidak penting dengan kata-kata bid'ah, maka kajian ulang terhadap bid'ah akan terus berlanjut. Akan terus sampai kiamat nanti. Selama masih ada orang menuduh umat Islam yang beramal dengan ilmu fikih yang bermazhab, akidah yang bermanhaj, maka selama itu pula perseteruan itu akan terus berlanjut. Jadi kapan berhentinya? Gak akan pernah berhenti. Sudah berapa kali saya kesini dan tema ini tidak pernah. Tapi saya tidak boleh menghukumi orang dengan paradigma berpikir saya. Saya harus memberikan apa yang orang butuhkan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Imam Abu Dawud, hadis yang sahih, kalimun nas atau anzilun nas manazilahum, tempatkan orang sesuai dengan manzilahnya,
posisinya. Jika dia memang tidak memahami ini dengan baik, ya jangan kita paksa dia benar-benar paham. Atau yang dikatakan oleh Ali alaihissalam, kata orang-orang yang cinta Ali, tapi kalimat Ali alaihissalam itu nanti dapat tuduhan Syiah, Pak. Sebenarnya itu dalam Sahih Bukhari ada. Imam Bukhari menyebut Ali alaihissalam, itu boleh. Namun yang aman supaya gak debat, cukup katakan nanti disebut bid'ah lagi, Ali radhiyallahu anhu, ya. Ada satu lagi, karramallahu wajhah. Saya punya guru beberapa, baik orang Yaman, orang Suria, orang Mesir. Sekali ketemu ulama dari Yaman, setiap kali nyebut nama ulama alaihissalam, siapa aja ulamanya alaihissalam, alaihissalam. Saya kira ini kalau Syiah nggak mungkin juga ini. Atau apa ini? Ternyata ahlu sunnah, tapi dia punya adab sendiri yang tidak bisa dipakai oleh semua orang. Kenapa? Imam Nawawi membid'ahkan itu, tapi beliau tidak gitu. Jadi nanti kalau ada ustadz bilang Ali alaihissalam, jangan dianggap Syiah, ya. Jangan dianggap ahli bid'ah, karena itu ada dalam kitab-kitab sunnah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalimun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada orang berdasarkan pemahaman mereka, bukan pemahamanmu. Gitu. Maka melanjutkan perjuangan ulama-ulama kita dulu, perjuangan ini lebih berat. Berjuang menerangi pikiran orang itu lebih susah. Kalau bangun masjid itu mudah, Pak, tinggal kelihatan barangnya. Tapi kalau bangun pemikiran, bangun rohani, itu tidak terlihat langsung, hanya terasa tapi tidak terlihat, sehingga tidak mudah diukur. Oleh karena itu masjid yang kita cintai di mana-mana ini menjadi korban. Masjid, Pak, jadi korbannya, lalu jamaah awam. Oleh karena itu, jika ada yang bertanya, sampai kapan sih kita bahas bid'ah? Jawabnya gimana? Selama masih ada orang mempersoalkan perkara kecil itu bid'ah, maka persoalan bid'ah akan terus dibahas, ya. Bapak saudara, ikhwan akhwat fillah, dari mana kata bid'ah itu? Karena judulnya langsung ngambil ke Quran dan Sunnah, gitu ya. Bid'ah menurut Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran muncul kata bid'ah sekali, tapi bukan bid'ah, bid'an. Itu ketemu dalam surah Al-Ahqaf. Sayyiduna Rasulullah SAW mengatakan, ma kuntu bid'an minar rusul. Ya. Jadi ada perintah, kul, katakan hai Muhammad, ma kuntu, tidaklah aku. Apa arti bid'an situ? Pelaku bid'ah. Apa arti bid'ah? Kita rujuk ke tafsir Imam Tabari, tafsir tertua dalam tradisi ahli hadis. Sebelumnya sudah ada tafsir, tapi yang mu'tabar ini. Apa kata Imam Tabari? Berdasarkan ilmu bahasa Arab, bid'ah itu artinya awwalu man fa'al, atau al-awwal, orang yang pertama kali menemukan atau melakukan sesuatu disebut bid'ah. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengingatkan semua orang, terutama ahli kitab, bahwa aku bukanlah pembawa bid'ah. Aku bukanlah Nabi pertama, bukanlah Rasul pertama yang mengajak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat bid'ah di situ yang ba'dal ain tanpa pakai ta marbutah bertujuan untuk menceritakan perkara akidah. Berdasarkan hayat ini, para ulama kita mengatakan maka bid'ah itu terbagi-bagi. Yang pertama bid'ah al-aqadi atau aqaidi, yang berkaitan dengan ilmu akidah. Dan Nabi SAW tidak pernah merubah ajaran Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Ajarannya cuma satu, la ilaha illallah. Yang berubah nanti di Adam Rasulullah, Nuh Rasulullah,
Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, sampai kepada Nabi, la ilaha illallahnya masih sama. Ini yang disebut tidak membawa bid'ah. Yang berbeda nanti cuma Muhammadur Rasulullah. Apa arti Rasul? Rasul itu pembawa misi, utusan. Misi ini yang disebut syariat. Syariat dalam bahasa Arab dari kata syara'a. Syara'a itu salah satu maknanya adalah menjalani sesuatu. Maka kalau saya berbuat ada satu proyek, saya buat disebut syara'tu gitu, atau fi syuru'. Saya lagi progres, saya lagi mengerjakan sesuatu. Maka syariat itu isinya aktivitas. Kata ba'da ain itu juga muncul dalam surat Fatir, tapi dalam bentuk fa'il mubalaghah. Nanti kita bisa bukan surah Al-Fatir aja ya. Kalau di surah Al-Fatir lebih kepada Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawat, artinya mirip. Ada lagi ayat yang lain, badi'us samawati wal ard. Ini artinya mirip. Apa arti badi'? Sama tadi. Allah ketika menciptakan sesuatu, tidak ada sesuatu pun contohnya. Allah tidak perlu konsep. Itu maknanya badi'us samawati wal ard. Ini penolakan terhadap orang yang mengatakan sebelum bumi ini sudah ada bumi sebelum ini. Sebelum langit yang ada sekarang sudah ada langit sebelum itu. Itu tidak benar. Kenapa? Allah menyebut badi'us samawati wal ard. Pencipta awal langit dan bumi tanpa perlu dikonsep oleh siapapun. Allah konseptornya langsung jadi. Maka di situ muncul makna bid'ah, bahwa bid'ah sesuatu yang la mithla lahu, sesuatu yang tidak ada misal. Apa arti misal atau misal? Contoh. Atau dalam ungkapan lain, ma la yusbaq misluhu, yang tidak ada contoh sebelumnya, itu disebut dengan bid'ah. Tapi ini semua arti secara harfiah. Di dalam ilmu hukum Islam, haram menghukumi sesuatu, memahami sesuatu, mendefinisikan sesuatu berdasarkan arti harfiah. Contoh, kita sholat secara harfiah artinya apa? Doa. Kalau saya sudah doa, sudah zikir, itu sudah sholat belum? Secara syariat belum. Kalau orang mengatakan aku barusan sholat, kita lihat dia diam doang. Dia cuma diam. Itu kita sebut aliran apa ini? Eling-eling, kebatinan. Ya kan? Maka tidak boleh memahami suatu perkara hukum Islam dengan makna zahirnya, harus dengan makna istilah hukum. Jika berkaitan dengan akidah, harus definisi hukum akidah. Jika berkaitan dengan fikih ibadah, harus kaitannya dengan fikih ibadah. Kapan mulai terjadi perseteruan antara umat Islam? Jika suatu perkara dihukumi tidak menurut ilmunya. Perkara ilmu qalbu harus berdasarkan istilah ahli tasawuf. Kalau enggak, nanti terjadi kekacauan. Nah, ini yang kita lihat. Kenapa banyak ahli fikih menentang sufi? Karena definisi amalan-amalan sufi dipakai menurut berdasarkan ahli fikih. Padahal itu enggak nyambung. Sama, orang-orang sufi ini juga enggak senang sama ahli fikih. Kenapa? Karena amal-amalannya ahli fikih dinilai dengan versi sufi. Sama juga salafi sufi, begitu juga. Bagi sufi, orang kalau baca zikir di kubur atau baca Quran di kubur, itu bukan minta ke kubur. Tapi bagi sufi, salafi, bagi salafi, baca Quran di kubur itu sama dengan menyembah kubur. Bagi sufi, tawassul itu bukan minta kepada makhluk. Sufi menganggap tawassul itu hanya metode untuk memantapkan doa, menyebut nama kekasih Allah saat berdoa, meminta kepada Allah, bukan minta ke makhluk. Tapi yang dibayangkan oleh salafi,
Tawassul itu adalah apa? Meminta kepada makhluk. Jadi nggak nyambung. Pertanyaannya, bolehkah saya menghukumi orang dengan pikiran saya, tapi dia nggak bermaksud begitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa Nabi mengatakan anzilun nas manazilahum, tempatkan orang sesuai dengan kondisinya, manzilahnya, makomnya. Nah, ini penting sekali. Bagi sufi, celana jingkrang nggak penting. Yang penting itu hatinya nggak berkhayal lagi sholat, namanya khuyala. Bagi salafi, celana jingkrang dan tidak jingkrang itu penting karena ada teksnya. Allah tidak pandang orang yang sholat kainnya di bawah mata kaki. Khuyala, karena berkhayal sombong. Bagi sufi kata khuyalanya diambil, kami nggak sombong kok gitu. Berdasarkan satu hadis Abu Bakrah bahwa Nabi pernah sholat khusuf yang panjang, sarungnya di bawah mata kaki. Hadis Sahih Bukhari. Kita udah pertemukan ini, nggak ketemu juga. Mereka nggak mau ketemu, padahal hadisnya udah ketemu di satu bab. Jauh sebelum perdebatan jingkrang itu Pak, Imam Bukhari telah nulis. Imam Bukhari wafat 256, kita berulang-ulang mengatakan itu. Sebelum beliau wafat, beliau sudah gabung hadis jingkrang dan hadis tidak jingkrang di satu bab. Kitabul Libas di Sahih Bukhari, bab mengenai pakaian di Sahih Bukhari. Udah beres sebenarnya di tangan Imam Bukhari. Cuma kalau bukan yang mengerti sanad hadis Bukhari yang membaca, jadinya begitu lagi. Bagi sufi, jenggot gak berjenggot itu gak penting. Tapi bagi salafi penting. Kenapa? Itu berbeda dengan ahli kitab. Bagi sufi, lo ahli kitab sekarang gak berjenggot. Bagi salafi, gak mau tahu hadisnya begini, kamu mau apa? Udah, begitulah terus. Maka sekarang saya mengajak Bapak Saudara ikhwan akhwat fillah, coba lihat cerita Imam Ahmad, kisah Imam Ahmad, imam salaf bukan salafi. Salaf imam terdahulu, salafi imam yang ingin ikut imam-imam terdahulu. Bisa bedain ya? Salaf 300 tahun pertama, salafi ulama setelah 300 tahun yang ingin ikut ulama 300 tahun itu. Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah. Beliau radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah suatu kali mengantarkan jenazah dengan kawannya. Imam, seingat saya namanya Imam Al-Jauhari ya. Ibnu Qudamah Al-Jauhari atau Ibnu Qudamah saja. Itu ada di riwayat Al-Lalikai, Ar-Ruh Ibnu Qayyim dan kitab-kitab yang lain. Sanadnya sahih. Disebutkan di situ bahwa Imam Ahmad melihat ada orang buta lagi membaca Al-Quran di kubur. Apa kata Imam Ahmad? Muhdats. Udah kayak bahasa Indonesia kan? Hoi, bid'ah gitu. Bahasa Arabnya muhdats. Kawannya ini Imam Ibnu Qudamah yang senior itu tidak mau berdebat di kubur. Karena berdebat di kubur itu melanggar adab. Di kubur kita ingat kematian, enggak debat lagi. Debat-debat nanti. Ini masih banyak yang debat di kubur ya. Bentak-bentak orang di kubur karena cuma masalah sedikit, masalah kecil. Lupa kalau dia bakal mati. Setelah keluar dari pemakaman, di pintu makom itu, di pintu masuknya, Imam Ibnu Qudamah ini ngajak ngobrol. Enggak langsung jatuh, ente salah ini. Coba lihat, imam-imam dahsyat ngomongnya. Kita aja emosional, Pak. Apa kata kawan Imam Ahmad ini? Ya Aba Abdullah, hai bapaknya Abdullah ya, Bapak Abdullah. Imam Ahmad itu julukannya Bapak Abdullah karena anaknya Abdullah. Apa pendapatmu riwayat si fulan dari Ibnu Umar? Oh, riwayatnya sahih, boleh ditulis, boleh diriwayatkan. Oh, masuk dah. Apa kata kawannya ini? Aku mendengarkan si fulan yang kamu katakan baik itu meriwayatkan dari si fulan, yang kedua dari Ibnu Umar. Nah, kita ringkas aja.
bahwa Ibnu Umar, nah di cerita itu sebelum Ibnu Umar, ulama tabi'in memerintahkan agar kalau dia mati bacakan beberapa ayat. Dan ulama tabi'in ini mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar berpesan juga begitu. Apa ayatnya? Surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, Amanar Rasul, dan kul itu ya. Lalu apa kata Imam Ahmad? Oh, ada riwayat begini. Iya. Akhirnya dia panggil itu orang buta yang sedang mencari jalan keluar dari makom, dari tempat kuburan. Karena dia buta, belum nyampe-nyampe di luar. Ya. Imam Ahmad sudah sampai di luar, dia belum sampai di luar. Apa kata Imam Ahmad? Kawan, kamu teruskan baca Quran di kubur. Dan ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Salafi yang mentartib ajaran Ibnu Taimiyah yang bergelar juga Syekhul Islam. Dua-duanya Imam Salafi. Saya sebutkan ini kepada kawan-kawan yang Salafi, dia nggak percaya karena saya yang ngomong. Karena Ar-Razi yang ngomong, tamatan UIN Ciputat. Karena Ar-Razi yang ngomong, UIN Ciputat Darussunnah murid Ali Mustafa Yaqub. Gak level gitu. Oh, disinilah mereka tidak lagi mengikuti manhajnya Imam Salafi Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Ta'riful rijal bil haq, lal haq bir rijal. Kamu kalau ingin mengenal orang, jangan kenal orang itu siapa dia, tapi kebenaran apa yang dia bawa. Jangan nilai kebenaran oleh siapa yang membawa. Nah, kebanyakan kita gimana? Kita menilai kebenaran dengan siapa yang ngomong. LCMA enggak? Ya kan? Tamatan Timur Tengah enggak? Atau Timur Barat? Kalau kita Timur-Timur, Pak. Timur-Timur lagi ya. Ini manhajnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Dan guru kami berkali-kali juga menyampaikan itu. Kita baca di kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan itu. Mengenal kebenaran itu bukan berdasarkan siapa yang ngomong, tapi berdasarkan data kebenaran itu. Bisa dicek hari ini. Kitabnya ada ya. Kitab Imam Lalikai ya. Kitabnya tentang akidah Ahlussunnah. Disebut Imam Ahlussunnah, beliau ahli hadis. Dan yang paling fenomenal itu muridnya Ibnu Taimiyah sendiri, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu kata-kata mereka. Maka Imam Ibnu Qayyim tidak pernah melarang baca Quran di kubur. Bahkan tadi canda-canda dengan mantan ketua, mantan Pak ya. Tadi kata beliau, kalau jadi ketua masjid nggak bakal kolesterol. Kenapa didoain terus? Ya, saya yang kebayang bagi saya doa itu karena di Jawa, di Jakarta orang kalau setiap Jumatan itu bacain Fatihah untuk pengurus, Pak. Al-Fatihah gitu. Ya. Gambaran beliau kalau baca Fatihah untuk orang mati. Nah, coba lihat. Udah berkali-kali saya ke sini kan? Tetapi dan begitu emang. Artinya kalau kirim Fatihah, yang terbayang bagi saya masjid di Jakarta, yang terbayang beliau orang mati. Nah itu nggak bisa dipaksa itu Pak. Cuma bisa dikonfirmasi. Maksud kamu apa? Ya, nggak bisa dipaksa. Yang saya maksud itu yang beliau maksud. Kalau orang ngurusin masjid sering didoain kolesterolnya hilang kan gitu ya. Yang saya pikirkan karena sering dibacakan Al-Fatihah. Kalau beliau karena sering doain. Ya, sama aja tuh isi Fatihah isinya doa kok. Ya kan? Apa masalah makan Allah? Menyatukan persepsi ini memang tidak akan pernah selama-lamanya sampai kiamat. Yang hanya bisa adalah menghargai persepsi yang ada. Hanya itu yang bisa. Mendialogkan persepsi, kita lihat mana kira-kira titik temunya, tapi nggak bisa ketemu-ketemu amat. Sudah berapa lama ulama kita mencoba mempertemukan NU Muhammadiyah? Ketemu nggak? Paling kiainya yang ketemu, jamaahnya enggak, ya kan?
Kita buat beberapa tahun lalu dialog Salafi Sufi, titik temu Salafi Sufi di salah satu cabang MUI di daerah. Yang datang dituduh syubhat. Kenapa? Bermajelis dengan Ar-Razi, Ustadz syubhat. Ya, kalau sudah menganggap orang syubhat, kapan dialognya? Dan yang perlu kita tahu, Allah tidak pernah suruh kita bersatu. Yang Allah suruh cuma wa aslihu, fa aslihu baina akhawaikum. Islahkan saudaramu. Namanya saudara sering tengkar nggak? Saudara sama saudara sering tengkar nggak? Jadi Islam ini kayak ibunya kita, rumah bersama. Di dalam itu ada banyak kelompok. Namanya saudara sama saudara. Masalah logo aja bisa nggak sapa-sapaan, Pak? Ya. Masalah pas lagi laporan nggak nyebut CC aja dia tersinggung, bisa begitu. Kalau dulu kan cuma pakai CC, sekarang karena pakai spanduk, masalah logo Pak sekarang. Di mana-mana, nggak hanya di sini, di mana-mana begitu. Bapak selamatkan Allah. Jadi yang nggak mungkin orang itu benar-benar bersatu, yang bisa cuma islah. Tapi islah itu tidak sekali. Islah itu berkali-kali. Islah itu bukan mensatukan orang, tapi islah itu kira-kira kita bisa damai di mana, gitu. Ya, maka masjid ini semoga jadi tempat islah, jadi rumah bersama. Bisa nggak? Tapi kalau masih nyala-nyalahin orang nggak bisa. Kayaknya itu judulnya makanya gini-gini lagi ya. Kita mau islah, dia nggak mau islah, itu problemnya. Emang dari dulu begitu, ya. Itu baru satu contoh. Coba kira-kira sebabnya apa Imam Ahmad mengatakan ini bid'ah? Selevel Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Antum hafal berapa hadis? Wajar, banyak kosakata bid'ahnya, ya. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, mengatakan bahwa membaca Quran di kubur bid'ah, gitu kan? Lalu dikomentari oleh kawannya bahwa itu tidak tepat, tapi dengan cara yang pas. Karena Imam Ahmad itu hanya terima hadis pakai sanad, maka kawannya nggak debat, cukup bacain sanad, diterima. Maka barangkali ini sebab pertama kenapa ada orang memperdebatkan bid'ah. Barangkali dalil itu belum sampai kepadanya. Seperti Imam Ahmad, sekelas Imam Ahmad, dalil baca Quran di kubur itu boleh dilakukan oleh Ibnu Umar, belum sampai kepada beliau, lalu dibacakan hadis oleh temannya, baru dia revisi. Nah, di situ kita ambil dapat satu kesimpulan besar ini. Kebanyakan orang yang mengatakan A, B, C, D bid'ah, padahal ada imam yang mengamalkannya, ada ustadz yang menggunakannya, ada ulama yang merestuinya, ada dalil yang menyamainya. Mungkin dalil itu belum sampai kepadanya. Itu. Kita mundur ke zaman sahabat Rasulullah. Zaid bin Sabit diminta oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Masih ingat gak cerita ini? Lupa ya? Kayak diulang lagi kan? Ya. Kalau nggak diulang ya lupa semua. Apa kata Zaid? Hal taf'ala. Jadi Abu Bakar sama Umar datang, ya Zaid, ijma'il Quran, ijma'il Quran. Wahai Tuan Zaid, Tuan, dia masih muda, tolong engkau kumpulkan Al-Quran. Mau diangkat jadi menteri Al-Quran, mushaf Al-Quran. Apa kata Zaid? Hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah. Hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah. Nah, itu tepatnya. Apakah engkau melakukan apa yang Nabi tidak buat? Dalam konsepnya Zaid, nah ini definisi kedua, bahwa bid'ah itu menurut dia apa? Sesuatu yang Nabi tidak buat. Apakah Abu Bakar dan Umar akan membuat sesuatu yang Nabi tidak buat? Apakah Abu Bakar dan Umar akan menjadi imam ahli bid'ah? Itu pertanyaannya. Mungkin gak?
Seorang Zaid muda berani loh ngomong gitu ke Abu Bakar dan Umar. Saking bebasnya ulama sahabat itu berpikir untuk masalah hukum, untuk taraf-taraf ulama. Di debat, dikritik Abu Bakar dan Umar. Apa jawaban Abu Bakar dan Umar? Bukan begitu wahai Zaid. Dijelaskanlah. Oh ternyata sebelum itu Abu Bakar juga sama. Dijelaskan oleh Umar. Apa kata Umar? Hei Zaid, hei Abu Bakar yang sebelumnya, kalau kita nggak kumpulkan Quran, para hufaz sudah 700 terbunuh dalam medan juang. Kalau kita nggak kumpulkan Al-Quran, nanti anak cucu kita nggak baca Quran. Diulang, nggak mau juga, diulang, nggak mau juga. Nabi kan nggak buat. Maka definisi bid'ahnya antara Umar dan Abu Bakar itu beda. Lalu kemudian mereka ketemu. Lalu Abu Bakar sama Umar udah sama, beda lagi sama Zaid. Maka di sini ada penyebab kenapa orang beda dalam bid'ah. Apa itu? Bid'ah kalimatnya sama, satu doang, satu saja, tapi definisi masing-masing orang berbeda. Definisinya Abu Bakar sebelum berdiskusi dengan Umar, bid'ah itu yang Nabi gak buat. Itu juga yang dikatakan Zaid. Tapi setelah mereka diskusi, ketemu bahwa bid'ah itu bukan yang Nabi tidak buat. Apa bid'ah itu? Yang tidak ada maslahat. Apa arti maslahat, Pak? Manfaat kebaikan, maslahat. Tidak ada maslahatnya bid'ah. Sudah beda. Maka perbedaan pemahaman definisi adalah sebab terbesar kedua kenapa orang bertengkar masalah bid'ah sampai hari ini. Ini yang harus kita maklumi, Pak. Kalau nggak dimaklumi ini, tengkar terus sampai nanti. Bisa tunjuk-tunjuk kiri, teriak-teriak nanti ya di masjid. Bisa terjadi seperti di Bangladesh, di Afghanistan, di Sri Lanka. Lagi maulidan dibom. Kenapa? Konsep bid'ahnya yang ngebom. Bagi dia pelaku maulid itu pelaku bid'ah syirkiyah. Udah bid'ah syirik lagi. Maka halal darahnya. Kenapa? Di Quran dikatakan qatilul musyrikina kafah. Bunuhlah semua orang musyrik, semuanya. Wah, ini bid'ah, maulid ini syirik, bunuh saja. Maka dia bom. Definisi berbahaya enggak? Berbahaya. Maka wajiblah ulama-ulama sekarang ini menjelaskan apa itu bid'ah. Kalau enggak nanti saudara saling bunuh. Masjid tengkar nanti. Masjid ini bisa dibakar nanti sama orang. Kenapa? Imamnya dianggap ahli bid'ah karena jenggotnya kurang panjang. Sarungnya udah oke, udah naik Pak ke atas ya. Apalagi nanti bawa tasbih kayak saya, bid'ahnya lebih kenceng lagi. Kita udah sering sebut. Ini saya sebut mungkin udah kelima kali di sini. Imam Ibnu Taimiyah tidak pernah membid'ahkan pakai tasbih. Ingat, Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, wafat 709, tidak pernah membid'ahkan tasbih. Tapi kenapa pengikut Salafi hari ini membid'ahkan tasbih? Berarti definisi bid'ah antara Imam Salafi dengan pengikut Salafi sudah berbeda. Itu harus dimaklumi. Udah beda, Pak. Di Majmu' Fatawa, Imam Ibnu Taimiyah ditanya mengenai hukum sholat bawa tasbih, bukan dibawa dikantongin, Pak, dipakai. Misalnya nih Pak Ketua mantan punya wirid baca kulhu 1000 kali semalam, maka dia bagi di 10 rakaat. Rakaat pertama 100, 100, 100, 100, 100. Jadi 10 rakaat 1000. Ngitungnya pakai ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ambil tangan. Ntar mau sujud masukin lagi. Itu hukumnya gimana? Kata Ibnu Taimiyah, la ba'sa bih. Boleh-boleh saja. Bayangkan. Itu dalam sholat loh, Pak. Kok bisa begitu? Sahih enggak? Kitabnya dicetak kok. Dicetaknya di Saudi lagi ya. Antum kurang update, gitu aja masalahnya. Nggak baca. Saya sering cerita juga.
bahwa Ibnu Taimiyah setiap kali tidak faham satu ayat, maka beliau mengulang-ulang Al-Fatihah, bertawassul dengan Al-Fatihah, semoga Allah membuka pemahamannya membaca ayat tersebut. Berapa dibacanya? Imam Sofadi mengatakan 40 kali. Adakah Rasulullah buat begitu? Nggak ada. Kenapa Ibnu Taimiyah buat padahal dia imam salafi? Gimana ceritanya itu? Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim membolehkan zikir amalan menggunakan hadis dhaif. Kita bisa lihat di kitabnya Al-Wabilus Sayyib Ibnu Qayyim dan Al-Kalimut Thayyib. Dua kitab ini kumpulan zikir dua imam salafi. Beliau mengatakan dan menyebutkan hadis-hadis yang dhaif. Bahkan lebih mengejutkan, kalau amalan masih mending. Ini hadis dhaif dipakai untuk perkara akidah. Itu dipakai oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah mengenai kefanaan, kebinasaan neraka. Hadis dhaif semua, tapi beliau kemudian mengangkat hadis itu dengan hukumnya sendiri. Hadis dhaif bahwa neraka kekal atau binasa, Pak? Nanti kekal apa binasa? Kalau akidah Ahlussunnah neraka apa? Kekal. Tapi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menggunakan hadis dhaif bahwa neraka akan binasa. Hadis dhaif. Ayo, gimana tuh? Bab akidah lah. Bahkan lagi imam pendiri Wahabiyah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, gelarnya juga Syekhul Islam. Syekh Yasin Al-Fadali nulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Said Muhammad Alawi Al-Maliki juga nulis Sayyidul Islam. Maka di tahzir ini, jadi siapa saja ulama aswaja kalau ngomong mereka ini Syekhul Islam, dibully oleh kelompok ekstremis aswaja. Jadi aswaja itu juga ada ekstrimnya, Pak, tapi minoritas kecil sekali. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menggunakan hadis dhaif dalam kitab tauhidnya. Bayangkan. Sekarang Salafi atau Wahabi, terserah namanya itu sama. Walaupun kemudian mereka ngeles Wahabi itu Abdullah bin Rustum apa itu, nggak ngerti sejarah aja ya. Udah jelas kok. Syekh bin Bas menyebut itu dalam Majmu' Fatwanya. Wahabiyah itu gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab. Ibnu Utsaimin juga begitu. Mereka nggak sebut tuh Abdullah Rustum apa itu ya. Buat hoax lagi kalian itu. Ya. Enggak. Mereka menggunakan hadis dhaif dalam akidah. Lalu kenapa sekarang pengikut Syekh Muhammad bin Wahhab, Salafi ataupun Wahabi, menolak hadis dhaif dalam beramal? Akidah aja oleh imamnya boleh, apalagi beramal. Hadis ini apa yang beda? Ternyata definisi mereka berbeda. Atau terlalu percaya sama imam, masa sih gitu? Masa Ar-Razi nggak mungkin? Ya, kalau Ar-Razi yang cerita Ibnu Taimiyah nggak percaya kita. Padahal kitab yang kami baca sama. Nah, di sini Bapak Saudara Allah, jadi perbedaan asumsi persepsi itu sudah terjadi sejak zaman sahabat. Tapi sahabat tuh mau ngobrol. Lihat bagaimana emosionalnya Abu Bakar bilang sama seperti Zaid. Hei Umar, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Kata Zaid, ya Abu Bakar, ya Umar, apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Itu bid'ah versi mereka. Tapi kemudian didiskusikan, oh ternyata bukan itu yang bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada maslahatnya. Itu definisi dari Abu Bakar, Umar, dan Zaid. Makanya mereka mengumpulkan Al-Quran walaupun tidak ada dalil yang menyuruhnya. Maka dalil itu terbagi dua juga. Ada dalil yang tertulis, ada dalil yang tidak tertulis. Dalil yang tidak tertulis itu kemudian dikumpulkan oleh ulama ahli fikih. Maka sekarang dalil itu disebut muttafaq dan mukhtalaf. Nah, nanti kita bagi ya. Setelah Aisyah nanti kita jelaskan lebih detail. Setelah itu langsung kita tanya jawab. Kayaknya sudah ada yang mulai nanya-nanya di kepalanya ya. Nanti insya Allah. Tapi ingat, kajian kita tidak akan pernah menuntaskan itu sampai mereka tidak membahas itu. Itu ya. Jadi nggak akan pernah puas siapapun ustadznya. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.